saya Regina Gloria Octavian Nias. Saya mahasiswi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan kepada kalian tentang peran sistem saraf dalam proses belajar. Langsung saja kita tarik ke situ. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan mempelajari dulu tentang apa sih neurologi. Neurologi itu adalah berasal dari dua kata, neuron dan logos. Neuron itu adalah saraf, terus logos itu adalah ilmu. Bagaimana kita mempelajari tentang ilmu yang mempelajari tentang saraf-saraf otak. Oke, baik, langsung saja kita langsung masuk ke materi inti adalah peran sistem saraf dalam proses belajar. Fungsi otak dalam kehidupan manusia ada dua, fungsi luhur dan fungsi dasar. Fungsi dasar itu apa saja? Fungsi dasar itu penggerakan tubuh, penglihatan, pendengaran, fungsi pengaturan organ tubuh. Itu fungsi dasar. Kalau fungsi luhur itu ada berpikir, beremosi, belajar, menulis, membaca, menari, mengerti. Itu adalah fungsi luhur. Fungsi dasar itu tidak memerlukan proses pembelajaran, teman-teman. Kalau fungsi luhur itu memerlukan proses pembelajaran. Belajar. Salah satu proses perubahan perilaku karena pengalaman apabila berhasil akan bersifat menetap. Itu belajar. Perilaku seseorang merupakan hasil luhur otak. Proses pembelajaran yang klasik itu bagaimana guru itu menerangkan di depan kelas dan anak-anaknya melakukan apa yang guru suruh atau guru perintahkan, seperti menulis, berbicara, melakukan gerakan-gerakan tertentu yang diperhatikan oleh peserta didik dengan penglihatannya. Itu kan tidak menstimulasi otak anak ya. Akibatnya dari metode pembelajaran klasik yang dilakukan saat ini, itu banyak peserta didik yang tidak dapat terstimulasi optimal kemampuan otaknya, bahkan dinilai sebagai peserta didik yang mohon maaf bodoh atau malas. Sebetulnya itu bukan bodoh atau malas, karena kurang terstimulasi secara optimal otaknya, kemampuan otaknya. Jadi tidak ada anak yang bodoh atau malas, tapi adanya adalah anak yang sempurna. Terus proses belajar otak aktif itu seperti apa sih? Kegiatan yang merespon suatu materi pembelajaran melalui modalitas indera, kemudian diproses menjadi daya ingat yang menetap, memunculkan kembali dalam bentuk yang sama atau kreativitas, dan diharapkan dapat merubah perilaku seseorang. Itu proses belajar yang aktif. Peran otak dalam proses belajar itu seperti apa sih? Jadi peran otak dalam proses belajar itu adalah penginderaan. Penginderaan itu adalah penyerapan materi melalui semua indera, dari mulai pendengaran, penglihatan, terus kita berbicara, itu penginderaan. Terus penyimpanan itu apa? Penyimpanan itu seperti memori. Memori itu ada yang jangka pendek, long term memory atau short term memory. Long term memory atau yang panjang, terus yang short term memory atau jangka pendek. Seperti itu penyimpanan. Terus yang ketiga ada memunculkan kembali yang seperti aslinya, seperti recall. Seperti itu. Modalitas indera otak dalam proses belajar itu ada persepsi auditori, persepsi sensori motorik, dan gelombang otak. Itu seperti visual, auditori, dan sensori motorik. Itu ada energi cahaya, ada energi suara, dan energi kinetik. Perkembangan otak dan sel saraf itu ada tahapannya. Yang pasti kita akan melalui informasi, terus letupan listrik, myelin yang bertambah, semakin banyak bagian saraf yang tumbuh, semakin banyak sinapsis yang terbentuk,
dan neuron membentuk unit-unit kemampuan otak yang meningkat. Jadi seperti yang saya ketahui, semakin banyak bagian saraf yang tumbuh itu seperti otaknya ilmuwan Albert Einstein. Itu otaknya sudah diawetkan, itu ada bercabang-cabang seperti itu. Ketika sudah lahir, kegiatan otak dipengaruhi tergantung pada kegiatan neuron dan cabang dalam membentuk sambungan antar neuron. Jadi ketika sudah lahir, kegiatan otak itu bisa distimulus itu seperti cabang dan membentuk sambungan antara neuron satu dan neuron yang lainnya. Melalui persaingan alami, sambungan yang tidak atau jarang digunakan akan mengalami atrofi atau putus. Pemantapan sambungan terjadi apabila neuron mendapat informasi yang mampu menghasilkan letupan-letupan listrik. Letupan tersebut merangsang bertambahnya myelin. Semakin banyak myelin yang diproduksi, semakin banyak bagian saraf yang tumbuh. Seperti yang saya bilang tadi, seperti Albert Einstein itu ketika dilihat otaknya banyak serabut-serabutnya seperti itu. Kualitas kemampuan otak dalam menyerap dan mengolah informasi tergantung pada panjangnya neuron atau unit. Faktor apa sih yang mempengaruhi proses belajar gitu teman-teman? Faktor yang mempengaruhi proses belajar itu adalah genetik, terus ada nutrisi, ada sifat temperamen itu juga mempengaruhi ternyata. Pengalaman, pembelajaran, disfungsi otak, teman itu bisa mempengaruhi proses belajar anak. Ada lagi metode olah otak untuk mengoptimalkan kemampuan otak anak. Olah otak itu bisa tentang dari paling mudah hingga rumit, seperti senam otak seperti itu ya, yang harus dilakukan sistematis, terstruktur hingga dapat dilakukan santai. Dari menggunakan alat hingga cukup menggunakan tubuh saja. Metode ALISA mengembangkan A-nya itu adalah aman, L ada latihan, I ada infonut, S ada sosialisasi, terus S ada santai, dan A aku mencintai. Ya, itu menggambarkan raga atau fisik, rasio, rasa, ruh atau spiritualitas. Metode ALISA berbasis pada sifat neuroplasitas sel saraf, aman, infeksi, trauma, tumor otak, gangguan pembuluh darah, pengapuran penyakit degeneratif merupakan perusak otak yang berbahaya. Gejala gangguan otak adalah panas tinggi, kejang, lemah badan, gangguan gerakan, mual, muntah, mudah lupa, berantakan mental. Latihannya adalah otot dan otak bagikan 2 set 1 coin. Menggerakkan otot merupakan salah satu fungsi otak selain menerima memproses, dapat meningkatkan melancarkan sirkulasi darah. Olahraga juga mencegah degeneratif sel-sel saraf. Terus ada pengaruh latihan terhadap otak itu adalah otak terlatih baik, sirkulasi darah baik, oksigen gula darah beredar baik dalam otak, fungsi otak berjalan baik. Dasar latihan yang membuat otak segar adalah berjalan, berlari, bersepeda, melompat, berjungkir balik, berenang, mendayung, menggambar. Anak 5 tahun itu adalah memegang sesuatu, memasukkan ke dalam lubang, menaik turun tangga, berguling-guling, mencontek gambar. Input atau informasi dan nutrisi itu adalah karbohidrat, ada zat gizi dan informasi. Sosialisasi itu ada bergaul di kalangan tikus saja dapat membuat otak menjadi segar baik. Sosialisasi dapat dilakukan melalui ngobrol, bermain, mengunjungi teman. Terus ada yang terakhir ada santai. Otak tidak pernah istirahat ketika tidur. Otak melakukan konsolidasi. Santai otak berarti diam, tidak bergerak. Santai otak adalah bahwa otak dalam kondisi alfa. Alfa itu apa sih? Alfa adalah gelombang listrik otak ketika seseorang dalam keadaan tenang tetapi waspada. Membawa otak dalam kondisi alfa itu adalah musik, menggambar, relaksasi, merenung, dan berandai-andai. Yang terakhir ada mencintai. Ego atau aku merupakan bagian
jiwa manusia. Cinta yang tulus adalah seseorang yang akan mempengaruhi olah otak. Sekian dan terima kasih.